Ready, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak? Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita kembali lagi mengulang sedikit tentang pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang puisi. Jadi sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran kalian. Ada tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang puisi minggu kemarin. Kalau kemarin adalah pengertian puisi, ciri-ciri puisi, hari ini adalah tentang struktur batin puisi. Jadi puisi ini ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi itu terbagi empat. Yang pertama ada tema. Jadi di sini ketika kita membuat suatu puisi, itu yang paling penting adalah temanya, judulnya. Bukan cuma puisi, novel pun begitu, karya-karya sastra lain pun seperti itu. Kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua adalah nada. Struktur batin puisi yang kedua adalah nada. Setelah kita menentukan tema yang cocok, tema yang pas untuk kita jadikan tema, selanjutnya ada nada. Nada di sini adalah irama, bagaimana kita akan menentukan puisi tersebut, bagaimana kita akan membacakan bunyi daripada puisi yang sudah kita kasih tema tersebut. Dan yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dari puisi yang akan kita tulis. Itu pesan yang akan kita tulis, amanat. Dan yang keempat ada perasaan. Di sini setelah kita menentukan pesan dalam puisi tersebut, perasaannya adalah bagaimana cara kita ungkapin di dalam puisi tersebut. Misalnya temanya tentang konflik, kesedihan. Itu perasaan yang kita ungkapkan di dalam puisi tersebut adalah ungkapan-ungkapan kesedihan. Kata-kata diksi-diksi yang kita pilih di dalam puisi tersebut adalah diksi-diksi kesedihan. Jika kita menggunakan diksi-diksi tentang demonstrasi misalnya, itu tidak akan cocok. Selanjutnya adalah cara membuat puisi. Sini kita akan belajar tentang cara membuat puisi yang baik. Bagaimana nantinya akan menjadi suatu puisi yang bagus, suatu puisi yang menarik. Jadi di sini ada empat cara membuat puisi yang baik. Yang pertama ada tentukan tema dan judul, ya, seperti struktur batin puisi juga. Cara membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema atau judul. Seperti Bapak jelaskan tadi, semua tergantung pada tema. Apa tema yang akan kita tuliskan
isi daripada puisi tersebut adalah menurut tema daripada tema itu sendiri. Yang kedua, menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci. Di sini menentukan kata kunci adalah sesudah kita menentukan tema, di situ kan puisi kan per bait. Setiap bait itu 4 bait, ya 4 bait. Jadi kata kunci yang akan kita gunakan per bait, misalnya tentang seperti tadi kesedihan. Itu bait yang pertama kita gunakan adalah larit-laritnya kesedihan. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa ini hampir sama dengan diksi yang kita pakai. Kenapa? Karena di sini semakin bagus gaya bahasa yang kita sampaikan, semakin bagus puisi itu tercipta. Namun harus digarisbawahi, jika penempatan diksi atau gaya bahasa yang tidak tepat akan mengurangi bahkan menghilangkan makna dari isi yang terkandung di dalamnya. Jadi gaya bahasa harus kita cocokkan dengan puisi yang akan kita tulis. Dan yang keempat adalah kembangkan puisi semenarik mungkin. Kembangkan puisi semenarik mungkin. Di sini hampir sama dengan menempat, menggunakan gaya bahasa. Di sini cara mengembangkan puisi semenarik mungkin yaitu dengan diksi yang kita pakai, kata-kata yang kita pakai, kata-kata yang kita tampilkan dalam puisi tersebut, kata-kata puitis, kata-kata ilmiah, supaya memperindah puisi. Dan setiap baitnya itu kalau dalam sastra Aceh ada namanya mempako. Dalam sastra Aceh mempako itu mencocokkan akhir kata dengan akhir kata. Misalnya akhir kata A kita cocokkan dengan akhir kata A, akhir kata I kita cocokkan dengan akhir kata I. Itu namanya, kalau dalam sastra Aceh namanya mempako. Selanjutnya adalah cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik itu ada 5 poin. Yang pertama, ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Pertama, ekspresi. Ketika kita membaca puisi, itu ketika misalnya kita ikut lomba, yang dinilai dalam lomba tersebut yang pertama ekspresi, mimik wajah. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jika puisi sedih, mimik wajah yang kita gunakan adalah sedih. Jika itu puisi yang garang, yang tegang, itu mimik muka yang kita gunakan ataupun ekspresi yang kita gunakan itu dengan tegang juga. Yang kedua ada kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Kinesik ini adalah gerakan tubuh. Kalau tadi mimik muka, ekspresi, sekarang adalah mimik tubuh. Gerakan yang misalnya tegang, gerakan yang bagaimana gerakan itu akan disampaikan misalnya. Yang ketiga adalah artikulasi. Artikulasi di sini atau penjelasan dan kecepatan pelafalan kata. Artikulasi adalah makna di dalam puisi tersebut. Puisi kesedihan kita tuliskan berbait puisi, itu makna yang tersampaikan adalah kesedihan juga. Jangan nanti puisi yang kita tuliskan kesedihan, setelah kita tuliskan bait-bait tersebut, yang tersampaikan daripada artikulasi puisi tersebut adalah puisi yang keras. Itu jangan. Tapi harus kita pilih juga diksi-diksi yang sedih, diksi-diksi yang kesedihan. Kalau kita ingin menulis puisi tentang kesedihan. Dan yang keempat adalah irama.
Irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara. Nah, di situ sangat terpengaruh juga dalam puisi. Puisi kesedihan, irama yang kita narasikan di sini bukan irama tinggi, tapi irama sedikit rendah. Dan ketika puisi yang tegang, tegas, itu puisi yang tinggi kita narasikan. Yang kelima ada intonasi atau penekanan kata. Intonasi. Di sini hampir sama dengan irama. Intonasi di sini ada kata-kata yang akan kita tekankan suara. Misalnya ada kata-kata hidup mahasiswa dalam puisi. Itu kita tekankan sedikit, hidup mahasiswa. Itu. Ataupun kata-kata lain yang kita tekankan itu hampir sama dengan irama intonasi tersebut. Jadi ada yang belum paham? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Jika ada, tidak ada, baiklah. Jadi mungkin hari ini berhubung jam Bapak udah habis, mungkin cukup sekian penjelasan kita hari ini, pembelajaran puisi kita hari ini. Mungkin selanjutnya akan kita sambungkan lagi. Untuk absen nanti saya akan kasih ke ketua kelas. Tolong di absen dan tolong sejujur-jujurnya. Jika tidak hadir, tulis tidak hadir. Jika hadir, tulis hadir. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.